Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sartika Dewi, peserta Latsar CPNS Pemprov Jatim tahun 2022 angkatan 74 dengan NDH 31. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu aktual mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN sendiri merupakan pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Sedangkan Smart ASN sendiri merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Isu yang saya dapati mengenai manajemen ASN dan Smart ASN yang ada di instansi saya, yaitu yang pertama, isu kedisiplinan. Adanya pegawai yang terlambat masuk kantor. Adanya pelanggaran kawasan tanpa rokok oleh pegawai. Yang kedua, mengenai isu fasilitas, yaitu kurangnya tersedianya layanan internet di semua area rumah sakit, kurang tersedianya lahan parkir di lingkungan rumah sakit. Analisis isu yang pertama yaitu adanya pegawai yang terlambat masuk kerja. Kondisi yang diharapkan yaitu semua pegawai datang kerja tepat waktu. Dampak akibat adanya pegawai yang terlambat masuk kerja adalah adanya keterlambatan dalam pelayanan, dan yang terdampak merupakan penerima layanan atau pasien. Yang kedua, adanya pelanggaran area KTR oleh pegawai. Kondisi yang diharapkan adalah semua pegawai mematuhi peraturan KTR. Dampak, rumah sakit tidak bebas dari asap rokok dan kotoran akibat adanya orang merokok. Pihak yang terdampak yaitu pasien rumah sakit dan pegawai lainnya yang tidak merokok. Isu yang ketiga yaitu kurang tersedianya layanan internet di semua area rumah sakit. Kondisi yang diharapkan yaitu tersedianya layanan internet sebagai penunjang pekerjaan. Dampak dari isu tersebut yaitu terhambatnya kerja yang berhubungan dengan internet. Pihak yang terdampak merupakan pegawai rumah sakit itu sendiri. Isu yang terakhir yaitu kurang tersedianya lahan parkir di lingkungan rumah sakit. Kondisi yang diharapkan yaitu tersedianya lahan parkir yang cukup untuk pasien dan pegawai. Dampaknya sendiri yaitu lapangan terlihat penuh dan terkesan tidak rapi. Pihak yang terdampak pengunjung rumah sakit dan pegawai. Dari keempat isu tersebut, saya melakukan analisis isu USG. Dari keempat isu tersebut, total skor dengan nilai skor yang paling tinggi sehingga menjadi prioritas utama yaitu adanya pelanggaran area KTR oleh pegawai. Dengan teknik penapisan USG, saya melakukan analisis dengan metode Fishbone. Metode ini melibatkan 4 item yaitu manusia, metode, sarana, dan lingkungan. Dari manusianya sendiri yaitu adanya kebiasaan merokok dan kebiasaan tidak patuh aturan. Dari metodenya sendiri yaitu kurangnya promosi mengenai KTR, tidak adanya pengawasan rutin mengenai KTR, dan sarananya sendiri yaitu kurangnya media promosi KTR, seperti tidak adanya poster mengenai larangan merokok di setiap sudut. Adanya tempat-tempat yang memungkinkan untuk merokok, misalnya kantin, ruang tunggu, ataupun tangga darurat. Lingkungan, rekan kerja yang sama perokok, rekan kerja yang tidak berani menegur. Akibatnya terjadi pelanggaran KTR. Solusi yang saya berikan di sini yaitu adanya tim penegak KTR. Tahapan solusinya sendiri yaitu dilakukan pengawasan berupa patroli di seluruh area RS, termasuk di lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk orang merokok seperti tangga darurat, kantin, maupun di ruang tunggu pasien. Dilakukan pencatatan hasil patroli sehingga dapat dikenakan sanksi bagi pelanggar yang melanggar aturan
KTR di rumah sakit. Yang kedua yaitu melakukan promosi area-area KTR yang ada di rumah sakit. Pada dasarnya, area KTR merupakan seluruh area rumah sakit. Area rumah sakit tidak boleh atau wajib bebas dari asap rokok. Tahapan solusinya yaitu memasang tanda dilarang merokok di area potensial orang untuk merokok, seperti di kantin, tangga darurat, dan area ruang tunggu, bahkan di parkiran. Melakukan promosi kesehatan mengenai bahaya merokok. Sekian solusi dan juga analisis masalah yang saya sajikan. Semoga apa yang saya presentasikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.